Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 di sini akan menjelaskan mengenai pembentukan pemerintahan Republik Indonesia dan perjuangan mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Perkenalkan, saya Karina Iza Sabrina. Saya Salsabila Apriliani. Saya Naila Yudia Puspita. Saya Luai Ahmad. Saya Rian Syed Damara. Selamat menyaksikan. Halo teman-teman. Nah, kami akan menjelaskan tentang pembentukan pemerintahan Republik Indonesia. Keputusan sidang PPKI yang pertama pada tanggal 18 Agustus 1945 menghasilkan yang pertama, yaitu pembahasan dan pengesahan UUD. Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden oleh Oto Iskandar melalui aklimasi mendapatkan Ir Soekarno sebagai Presiden dan Muhammad Hatta sebagai Wakil Presiden. Yang ketiga, pembentukan Komite Nasional untuk mempermudah Presiden sebelum adanya MPR dan DPR. Keputusan sidang PPKI yang kedua pada tanggal 19 Agustus 1945 yang menghasilkan 1. Pembagian wilayah Indonesia menjadi 8 provinsi, yaitu Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sulawesi, Maluku, Borneo, Sunda Kecil, dan Sumatera. Yang kedua, menetapkan 12 kementerian yang diketuai oleh Ahmad Subarjo. Yang ketiga, pembahasan anggota-anggota Komite Nasional Indonesia Pusat yang terdiri dari golongan muda dan diketuai oleh Kasman Singodimedjo. Yang keempat, PNI atau Partai Nasional Indonesia yang dibentuk sebagai Partai Tunggal Indonesia. Dilalui kelima, BKR atau Badan Keamanan Rakyat yang dibentuk sebagai penjaga keamanan di daerah-daerah di bawah koordinat KNI daerah. Baiklah semuanya, saya akan menjelaskan mengenai maklumat pemerintah. Yang pertama yaitu nomor 16 Oktober 1945 yang mengenai tentang propaganda Belanda yang menyatakan bahwa pemerintahan Indonesia itu adalah pemerintahan yang fasis. Untuk tujuan dari maklumat ini hanya satu, yaitu menunjukkan ke seluruh dunia bahwa pemerintahan Indonesia itu adalah pemerintahan yang demokratis. Selanjutnya maklumat 3 November 1945. Maklumat tersebut membahas tentang pembuatan partai-partai politik yang bertujuan untuk persiapan pemilu dan menunjukkan bahwa Indonesia adalah negara yang demokrasi dan mengimbau untuk mendirikan partai politik sebanyak-banyaknya sebelum Januari tahun 1946. Yang terakhir, maklumat 14 November 1945 dijelaskan bahwa menteri yang pada awalnya bertanggung jawab kepada pihak presiden, sekarang bertanggung jawab kepada pihak parlemen. Oleh karena itu, diketahui tujuan maklumat 14 November 1945 yaitu perubahan kepemerintahan Indonesia dari sistem presidensial ke sistem parlementer. Nah teman-teman, Indonesia kan merdeka pada tanggal 17 Agustus tahun 1945. Kalian tahu nggak sih apa yang dilakukan Indonesia untuk mempertahankan kemerdekaannya? Pertama, perjuangan kemerdekaan menggunakan kekuatan senjata, yaitu pertempuran Medan Area. Pertempuran ini terjadi pada tanggal 13 Oktober 1945 di Jalan Bali, Kota Medan. Untuk penyebab dari pertempuran ini terjadi disebabkan oleh pasukan Nika melakukan aksi provokatif, mencuri dan menginjak-injak lencana putih milik pemuda-pemuda Indonesia. Nah, selain pertempuran Medan Area, apalagi dilakukan Indonesia untuk mempertahankan kemerdekaannya? Ada peristiwa Merah Putih di Manado. Peristiwa Merah Putih di Manado adalah peristiwa penyerbuan terhadap markas militer milik Belanda yang terjadi di Teling, Manado pada tanggal 14 Februari 1946. Peristiwa tersebut merupakan bentuk perlawanan rakyat Sulawesi Utara terhadap Belanda yang ingin menguasai wilayah tersebut setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia. Berikutnya, perjuangan mempertahankan kemerdekaan Indonesia dengan strategi diploma perundingan Lingkar Jati. Perundingan Lingkar Jati adalah langkah-langkah yang diambil oleh pemerintah untuk mendapatkan kedaulatan dari pemerintahan Belanda. Dimulai pada tanggal 10 November 1946 dan ditandatangani pada 25 Maret 1947. Sal, tahu nggak sih apa itu perjanjian Renville?
Selain perundingan Linggarjati, terdapat perjanjian Renville. Perjanjian Renville dilatar belakangi oleh agresi militer yang dilakukan oleh Belanda pada 21 Juni 1947, sehingga tindakannya menuai reaksi keras dari negara-negara lain dan PBB meminta untuk kedua belah pihak untuk melakukan gencatan senjata serta melakukan perjanjian yang dilaksanakan di atas kapal. Yang terakhir yaitu konferensi meja bundar. Apa sih konferensi meja bundar itu? Konferensi meja bundar merupakan upaya diplomasi yang berbuah keberhasilan pembebasan Indonesia dari Belanda. Sebelum konferensi meja bundar, Indonesia dan Belanda sudah beberapa kali mengupayakan kemerdekaan melalui diplomasi. Dilaksanakan di Den Haag pada tanggal 23 Agustus sampai 2 November 1949. KMB bertujuan menyelesaikan sengketa Indonesia dan Belanda seadil dan secepat mungkin. Baiklah, sekian dari kelompok kami. Kami meminta maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.